sejauh ini yang banyak itu dalam penelitian kesehatan. Teman-teman di Fakultas Kesehatan sebelum melakukan penelitian, mereka kalau ingin mengambil sampel darah, kalau cukupnya hanya 1 mili dan ternyata dia menulisnya 3 mili, berarti sudah menyalahi kode etik. Kalau disuntiknya cukup 1 kali, ya, biasanya di penelitian uji klinik, tetapi ternyata di proposalnya itu disuntiknya 2 kali, itu sudah melanggar kode etik. Nah, ternyata itu bukan hanya dalam pelanggaran kode etik, itu bukan hanya dalam penelitian kesehatan, tetapi justru dalam penelitian sosial humaniora yang justru urgensinya lebih tinggi karena sering berhubungan atau berinteraksi dengan manusia, baik itu sebagai informan maupun sebagai responden. Dan juga data-data pribadi, ya, penggunaan data-data pribadi, alamat, nomor telepon, kemudian afiliasi partai, keagamaan, nah itu juga perlu diperhatikan jangan sampai tidak dijaga kerahasiaannya. Nah, mungkin teman-teman di sini suatu saat nanti melakukan penelitian, misalkan meneliti tentang bagaimana sih penggunaan bahasa Arab di sebuah lingkungan. Tentu kalian perlu wawancara. Nah, wawancara itu berarti berinteraksi dengan partisipan manusia. Maka cara berwawancara, apa yang akan dialami oleh partisipan, apa yang Anda akan tanyakan, apakah sudah memenuhi standar bahasa yang sopan, yang mudah dimengerti, itu perlu dilihat. Karena dalam perkembangannya, partisipan, subjek peneliti itu bukan lagi orang yang dianggap rendah, tetapi setara dengan peneliti. Makanya dalam clearance etik itu bahasa yang digunakan partisipan, bukan lagi subjek peneliti sebenarnya. Nah, maka disinilah kita pentingnya melihat bagaimana sih etika penelitian dalam sosial humaniora. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya sudah ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019, itu Undang-Undang tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pasal 39 itu mengatakan riset atau penelitian harus sesuai kode etik bidang ilmu yang ditegakkan oleh Komisi Etik. Undang-undang ini kemudian diturunkan dalam peraturan BRIN, Badan Riset Indonesia, yang mengatakan bahwa komite etik itu harus menyelenggarakan clearance etik. Apa yang dimaksud dengan clearance etik? Jadi clearance etik itu sebenarnya bahasa dari clearance, ethical clearance. Clearance ya artinya harus jelas. Etik ya harus sesuai dengan etik, berarti penelitian harus terbebas dari masalah etik, harus jelas langkah-langkahnya. Nah, dalam konteks sosial humaniora, clearance etik itu adalah bagaimana proses penilaian, ya. Kemudian setelah dinilai, disetujui secara etik, dan itu harus diperoleh peneliti sebelum penelitian itu dimulai. Tidak boleh melakukan penelitian atau tidak boleh meminta persetujuan kalau penelitian sudah dilaksanakan, karena clearance etik itu sebagai pembuka pagar untuk melaksanakan penelitian. Kemarin ada yang menghubungi saya, ternyata dia sudah penelitian, dari kampusnya itu harus publikasi artikel. Anda juga wajib ya? Ya, syarat munakasah. Syarat munakasah kan? Nah, ternyata penelitian itu melibatkan manusia, karena
ada wawancara. Ketika disubmit, apa yang diminta oleh jurnalnya? Apakah penelitian Anda ini melibatkan manusia? Jika iya, lampirkan surat persetujuan dari komite etik. Padahal penelitiannya sudah dilaksanakan. Dia tidak bisa lagi dikeluarkan kode etik. Tidak bisa lagi dikeluarkan kode etik, karena kode etik itu harus diminta sebelum penelitian. Ada lagi dua minggu yang lalu, ada seorang dosen, dia mendapatkan hibah penelitian dari Kemdikti Saintek. Karena luaran wajibnya adalah submit artikel. Ketika submit itu sama, diminta harus menampilkan surat persetujuan, approval clearance approval, karena melibatkan manusia. Dan kami sudah tidak bisa mengeluarkan. Kenapa? Karena sudah dilaksanakan. Nah, itu yang harus diperhatikan, bahwa clearance itu sudah harus dipenuhi sebelum penelitian itu dilaksanakan. Nah, mengapa clearance etik itu penting sebelum penelitian? Ini kan pertanyaannya. Jangan-jangan clearance etik ini hanya menghambat penelitian kita. Ya. Misalkan Pak Andi kena penelitian, misalkan mengkaji pemikiran modern tokoh di Mesir, misalkan terkait dengan perkembangan sastra Arab modern. Dia kan harus wawancara. Nah, ketika wawancara berarti harus minta persetujuan. Ada yang disebut dengan informed consent, persetujuan setelah penjelasan. Kita harus menjelaskan dulu penelitian kita seperti apa yang akan dialami oleh partisipan, baru setelah setuju tanda tangan, baru boleh melaksanakan wawancara. Nah, itu pentingnya. Mengapa? Ini salah satu contoh. Tahun 2022 itu ada peneliti itu dipolisikan, dilaporkan ke polisi. Kenapa? Karena hasil penelitiannya itu dinilai menghina salah satu suku di Indonesia. Bahkan dia didenda oleh secara adat di sana karena dianggap menghina. Jadi bayangkan kita melakukan satu wawancara tanpa persetujuan partisipan yang kemudian berubah menjadi, bisa jadi trauma bagi partisipan itu sendiri, atau kemarahan komunitas, atau publikasi kita harus dicabut, bahkan dituntut secara hukum. Kenapa? Karena tidak memenuhi kode etik. Itu pentingnya. Nah, ini salah satu contoh. Jadi kode etik itu sebenarnya adalah untuk melindungi partisipan, ya teman-teman. Jadi ada kalanya partisipan itu perlu dilihat secara psikologis. Kita sudah tidak boleh semena-mena, mentang-mentang peneliti Anda kemudian datang tiba-tiba merekam tanpa izin, itu tidak boleh, harus persetujuan. Karena dia punya hak sebagai manusia. Ya, kita harus mohon izin dulu. Jadi bisa jadi partisipan itu ada masalah psikologis. Ya, Anda mungkin bagaimana meneliti tentang penggunaan bahasa Arab misalkan di sekolah-sekolah Islam yang berkebutuhan khusus misalkan. Kan harus berinteraksi dengan peserta pendidik yang berkebutuhan khusus. Harus melihat dampak psikologis dan bagaimana mitigasinya, antisipasinya. Nah. Kemudian yang kedua, integritas ilmiah. Tentu desain yang tidak etis itu akan cenderung menghasilkan data yang bias. Tapi karena sudah ada persetujuan di awal dengan partisipan, maka datanya bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Partisipannya itu kadang kan tidak mau jujur. Ya.
atau menimbulkan kerusakan sosial. Nah, itu perlu diperhatikan. Kemudian syarat publikasi yang ini. Jadi sekarang teman-teman jangan kaget, bukan hanya di jurnal internasional, tapi beberapa jurnal nasional sudah mencatatkan surat keputusan lolos clearance etik ketika penelitian itu berhubungan dengan manusia. Jadi jangan sampai Anda tidak bisa menerbitkan hasil penelitian kalian, ya, sehingga itu menghambat kelulusan Anda. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, tentunya yang keempat terkait dengan keamanan. Untuk mengantisipasi jangan sampai ada tuntutan hukum di kemudian hari. Ini bukan menakuti ya. Tapi memang clearance etik dalam sosial humaniora itu belum banyak disadari orang. Ya, belum banyak disadari orang, bahkan peneliti. Makanya teman-teman ini kan nanti akan melakukan penelitian, setidaknya bisa mengantisipasi lebih awal. Nah, di dalam clearance etik ada 3 prinsip dasar. Yang pertama yaitu respect for persons, yaitu menghormati martabat manusia. Jadi kita harus menghormati martabat manusia. Itu seperti apa? Otonomi partisipan untuk ikut atau tidak ikut dalam penelitian kita. Kita tidak boleh memaksa partisipan, kamu harus ikut loh karena kamu itu mahasiswa saya. Enggak boleh. Enggak boleh mengintimidasi. Kamu harus ngisi kuesioner ini ya. Kalau enggak nanti nilai kamu tidak bisa A. Berarti kan tidak sukarela. Jadi kalau ada dosennya yang maksa nanti protes itu, Pak, ini mohon maaf, ini secara clearance etik tidak boleh nih. Jadi harus ada unsur otonomi. Jadi partisipan itu baik dia sebagai informan ataupun responden. Kalau informan itu kan di dalam penelitian kualitatif, wawancara. Kenapa disebut dengan informan? Karena dia memberikan informasi yang lebih banyak, namanya informan. Kalau di dalam penelitian kuantitatif, dia hanya merespon kuesioner sangat setuju, tidak setuju, makanya disebut dengan responden. Nah, baik sebagai responden atau informan, dia harus punya hak untuk memilih saya mau berpartisipasi atau tidak di penelitian saudara. Dan tidak boleh ada bujukan berlebihan. Nanti kalau kamu ikut, nanti saya kasih nilai A atau kasih umroh. Nah, yang kedua termasuk dengan privasi partisipan. Makanya teman-teman yang melakukan penelitian, ada misalkan yang melibatkan informan 10, namanya jangan ditulis, cukup dengan ini inisial. Misalkan Andi Holilullah, jangan ditulis Andi Holilullah, tapi cukup ini ya, AH. Itu bagian dari menjaga privasi dan kerahasiaan. Kecuali nanti kalau kita kajiannya tentang tokoh yang tidak mungkin disembunyikan. Kan nggak mungkin disembunyikan kalau kajiannya pemikiran sastra modern oleh siapa, salah satu tokoh Mahdi Al-Mahzumi. Al-Mahzumi. Kan tidak mungkin kita Mahdi Al-Mahzumi. Itu tidak apa-apa. Dan tokohnya juga sudah meninggal. Ya, itu dikecualikan. Tetapi dalam kasus dia bukan sebagai subjek utama dan tokohnya masih ada, maka sebaiknya itu diinisialkan. Ada 10 peserta yang diwawancara, jangan sebutkan namanya, diinisialkan. Yang ketiga adalah persetujuan partisipan. Jadi kita harus ingat, tidak boleh persetujuan partisipan itu diwakili oleh
Misalkan dia anggota sebuah suku, ketua sukunya yang mewakili individu, tidak bisa. Harus individu itu sendiri yang punya hak untuk ikut dan atau setuju. Atau ada komunitas adat, itu tidak boleh. Termasuk ya di dalam penelitian, kalau di misalkan ya pendidikan bahasa Arab ya, ada yang meneliti tentang bagaimana proses pembelajaran bahasa Arab ada dari pendidikan bahasa Arab nggak sih? Ada nggak? Nah misalkan ya ada ya, misalkan ada yang meneliti tentang pembelajaran bahasa Arab di SD. SD itu kan ya mungkin umurnya udah 12 tahun ya. Dan dia ternyata tidak hanya izin kepada wali kelasnya, itu tidak bisa mewakili ya. Wali kelas tidak bisa mewakili, dia harus meminta izin ke anak plus ke orang tua. Kenapa? Karena ternyata ada kasus, ada yang melakukan penelitian ke SD, dia peneliti hanya izin ke wali kelasnya, katanya sudah izin, tapi anak ini cerita ke ibunya, tadi saya sekolah begini, kemudian ibunya protes, dituntut. Nah, jadi itulah hal-hal yang perlu diantisipasi. Jadi prinsip menghormati martabat manusia. Yang kedua, beneficence atau bermanfaat. Ya penelitian kita harus memiliki manfaat, baik itu manfaat secara langsung kepada partisipan atau manfaat secara tidak langsung untuk masyarakat atau ilmu pengetahuan. Ya. Makanya toleransi etik itu bukan hanya aspek etisnya, tetapi juga aspek ilmiahnya. Ya. Mungkin aspek etiknya bagus, tetapi aspek ilmiahnya tidak bagus, maka itu juga tidak bisa diloloskan. Tidak ada gap risetnya, tidak ada novelty-nya, tidak ada permasalahannya. Nah itu juga mempengaruhi ke kode etiknya nanti. Jadi harus ada manfaat. Yang kedua, ada tanggung jawab etis terhadap partisipan. Ya, jangan sampai itu sangat beresiko bagi partisipan. Bisa jadi justru karena kita meneliti tanpa memasukkan atau menggunakan identitas, misalkan ada penyintas, ada korban kekerasan dalam rumah tangga misalkan, dan itu ternyata berdampak kepada keselamatannya. Berarti peneliti harus bisa meminimalisir resiko-resiko seperti itu ya, potensinya. Yang ketiga tentunya penelitian harus menerapkan prinsip non-maleficence. Maleficence itu artinya tidak mengandung kerugian, tidak merugikan partisipan. Jadi potensi-potensi negatif itu harus diantisipasi. Yang keempat yaitu kualitas penelitian yang bertanggung jawab. Jadi tidak hanya semata-mata kita mengedepankan ego